Kamu nggak tahu jin, karena kamu adalah jinnya. Kamu lah jinnya, mulutmu kualat nanti loh. Belum waktunya kamu terkutuk itu. Apa yang kamu omongin sekarang? Kalian lebih dulu mengutuk Yesus. Diam. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Desa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bang Juma, Iya. ini kan saya mau tanya sama Bang Juma ini. Oke. Ini Bang Juma kan kalau masalah terkutuk di Alkitab banyak itu menceritakan di Alkitab itu lengkap. Seperti yang tertulis di Galatia 1 ayat 8, biarlah kutuk Tuhan menimpa siapapun, termasuk kami atau bahkan malaikat dari surga yang memberitakan kabar baik yang berbeda dengan yang kami beritakan kepada Anda. Itu kan sudah ada tertulis juga itu. Cuma kan saya kok malas mau bahas yang begini. Bisakah Bang Juma jelaskan ini? Ayat Yang mati Galatia terkutuk di atas tiang salib dulu, Bang. Siapa itu? ya. Yang mati terkutuk. Ah, ah. Seperti siapa yang Bapak Handi tadi sudah jelaskan, Bang Handi saya sudah jelaskan itu, saya sudah Iya, paham. yang itu. mati terkutuk itu siapa menurut Abang? Yesus Dia kan? rela, Kak. Karena menebus dosa kita, makanya dia rela gitu loh. Nah, Tidak. makanya dia terkutuk kan? Dia rela terkutuk demi kita, beda. Ya, Rela terkutuk artinya demi kita kan rela tidak terkutuk atau rela terkutuk tetap terkutuk, bukan? ya kalau kata-kata demikian ya terkutuk, tapi bukan karena dia yang terkutuk. Kita yang terkutuk sebenarnya manusia, Loh. Bang. Kenapa kita yang terkutuk? Kan sudah saya kasih ilustrasi. Bang Handi, saya rela mati dari Bang Handi, kendati Bang Handi yang bikin Oke. masalah. Baik. Nah, ini tidak ada masalah begitu. Baik, seperti saya itu. jelaskan. Izinkan saya, Bang, menjelaskan. Oke. Jadi gini, Yesus itu diponis sebagai manusia yang paling terkutuk yang pernah ada di atas muka bumi. Kenapa? Karena Yesus menjadi tumbal untuk menanggung kutuk Taurat terhadap seluruh umat manusia. Betul? Betul nggak? Bahkan benar ya? Jadi ada dua yang ditanggung oleh Yesus. Kasihan anak orang ini. Yang pertama kutuk hukum Taurat, yang kedua adalah kutukan dari dosa-dosa seluruh umat manusia. Yesus ini babak belur. Ah, tuh, dibenarkan bukan? Nah, Galatia Dibenarkan karena dia memang pengasih dan penyayang, itu bedanya pengasih ya, dan penyayang. bukan masalah pengasihnya, ini manusia paling terkutuk dia ini. Di antara seluruh makhluk yang pernah ada di atas muka bumi, dialah makhluk yang paling terkutuk. Paling besar bebannya. Andai saja utang piutang, seluruh utang piutang orang Kristen ditanggung oleh Yesus. Dialah yang harus menanggung utang itu. Betul? Ya betul, itu makanya dia hebat. Manusia yang paling banyak utangnya Yesus. Ya. Oke, ini hati-hati aja kalau dia nunggak, bahaya dia ini. Sekarang permasalahannya adalah, mari kita berpikir, seorang anak yatim yang demikian lemahnya, sehingga mudah saja dipaku oleh serdadu Romawi di atas tiang salib hingga mati. Dipaksakan supaya kemudian orang-orang setelahnya percaya kematiannya, sukarela memilih mati secara terkutuk guna menanggung dosa kutukan atas miliaran umat manusia. Ini konsep dari mana ini? Dia rela diludahi, ditampar, ditonjok, ditombak. Ini ajaran dari mana ini? Ada yang kayak gini-gini nih muncul. Ini siapa yang ngajarin yang kayak begini? Seorang manusia, anak semata wayang, ibunya ditinggal, dia dikandung, dilahirkan susah payah dengan seorang wanita, difitnah, diusir, dihujat oleh orang sekampung, kemudian begitu anaknya besar dibunuh, lalu setelah dia mati, dia menanggung semua dosa-dosa orang-orang. Ini ajaran dari mana ini? Seluruh firman Tuhan dalam kitab Taurat adalah kutuk. Menurut ajaran orang yang mengajarkan bahwa Yesus itu mati menebus kutuk Taurat. Kitab Taurat adalah kitab suci terkutuk. Musa, nabi yang menghimpun firman Tuhan ke dalam kitab Taurat, adalah manusia terkutuk. Umat Paulus yang mempercayai Taurat sebagai kutuk adalah manusia-manusia terkutuk. Dana perpuluhan dari jemaat yang dinikmati oleh para niawan gereja adalah dana terkutuk. Kenapa? Karena semuanya unsurnya berasal dari kutukan. Ini yang perlu dipahami nih. Serba terkutuk, serba terkutuk, serba terkutuk. Semua dosa. Bayangkan, sebelum Kristen Indonesia, Pak, sebelum Kristen Indonesia, yang lebih pertama percaya adalah orang Roma, orang Yunani.
Anda tahu apa dosa-dosa orang Roma? Dosa-dosa orang Yunani? Pertama, mereka semuanya orang yang tidak pernah menyembah kepada Tuhan, orang yang tidak mengenal hukum Tuhan. Dosa-dosanya semuanya dilimpahkan kepada satu manusia bernama Yesus. La haula wala quwata illa billah. Kalau orang Kristen mungkin baik-baik, tapi ini orang Romawi, Pak, orang Yunani. Orang Romawi, orang Yunani menjadikan Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib. Dosa mereka memperkosa anak kandung, dosa mereka membunuh anak kandung, dosa mereka memperkosa ibu kandung, dosa mereka membunuh saudara kandung, dosa mereka mencuri, merampok, merampas, mencabuli, mensinahi, semua ditanggung oleh Yesus. Yesus manusia paling kotor. Disebabkan karena kalian, makanya Al-Quran datang kemudian mensucikan beliau. Yang begitu jauh Anda hinakan, nistakan. Mana ada dalilnya Tuhan datang mengutus Rasulnya untuk mati untuk dosa-dosa orang jahat? Keluaran 23 nomor 7. Aku Tuhan, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang Roma, tidak akan membenarkan orang Yunani. Kok bisa? Ya, aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Tapi faktanya sekarang orang bersalah dibenarkan, dengan jalan orang benar disalahkan. Yesus benar, orang Roma Yunani salah. Yesus menjadi salah dengan mati di atas tiang salib. Orang Roma Yunani menjadi benar. La haula wala quwata illa billah. Agama apa ini? Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Siapa mereka ini yang menyamar seperti domba? Yang memutarbalikkan fakta. Makanya di dalam, coba kita lihat di dalam Yohanes, di dalam Amsal 17. Yesus mengatakan apa di dalam Lukas 24 nomor 44. Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi, termasuk di dalam Amsal. Coba kita lihat. Orang fasik menerima hadiah suapan dan pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Orang fasik. Siapa yang fasik? Yudas. Kenapa Yudas disebut fasik? Karena dia makan suap. Apa akibatnya? Kebenaran kemudian dibelokkan. Yang tadinya Taurat itu adalah untuk menghidupkan, dirubah menjadi kutuk. Yang tadinya Yesus disebut sebagai orang suci, dirubah menjadi orang terkutuk. Semua diputarbalikkan. Yang itu tadinya ya silakan. Yang dimaksud domba-domba itu apa sih maksudnya domba-domba? Coba bisa. Ini ya domba-domba apa itu? Domba itu Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Jadi yang dimaksud domba di sini adalah Bani Yakub, Bani Israel. Sedangkan yang bukan Bani Israel itu disebut serigala. Sekarang yang ini kan ayat ini kan. Sekarang pertanyaan sederhana saya, Pak, kepada siapapun di sini, Islam atau Kristen, siapa yang menyamar seperti Yahudi? Yahudi atau Kristen? Kristen. Nah tuh, siapa yang menyamar seperti domba? Yahudi atau Kristen? Tidak, saya cari dulu ini Bang Juma, tar dulu. Ada dua agama besar, ini Pak, Yahudi, serigala Kristen. berbulu domba ini. Serigala berbulu domba ini ada di Matius 7 ayat 15 sampai 20. Baca Bang Juma, coba tolong bacakan. Baik. Serigala berbulu domba, Matius 7 ayat 15 sampai 20. Oke, nah kita lihat. Kita lihat Bang ya, saya baca ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya, dari ajarannya, dari cerminannya di permukaan kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Api ini maksudnya neraka. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mengenal siapa di sini maksudnya, Pak? Mengenal serigala kan? Loh, itu yang dituju nabi siapa itu yang kau maksud itu? Itu kan nabi. Iya, nabi palsu ini, dari buahnya nabi palsu ini akan kita lihat, betul?
Buah-buah pengajaran nabi palsu ini akan kita lihat, betul? Oh iya, seperti siapa nabi palsu Oke, itu? dengarkan buahnya, dengarkan. Jadi kata Yesus, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Satu, siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Gimana nak kira-kira yang Siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Ya saya lah termasuk Ya. juga. Kristen. Oke. Apakah itu kehendak Bapa? Ya kehendak yang Mana saya kehendak baca. Bapa? Mana kehendak Bapa Elohim agar orang-orang memanggil Yesus Tuhan? Dia kan sudah bilang, saya sudah bilang kemarin itu dia adalah Bapa saya dan Bapa satu. Kan sudah saya kasih tahu yang Dengarkan kemarin. Pak. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa kalian memanggil Yesus itu sebagai Tuhan? Karena dia mengatakan itu, saya dengan Bapa adalah satu. Kan sudah nyata Atas itu. kehendak siapa Anda memanggil dia itu Tuhan? Yang tertulis di Yohanes yang seperti saya bilang itu, lupa Ini sudah berbicara saya. mengenai kehendak, Pak. Membuka data lagi ke saya nanti. Kan Pertanyaannya kehendak siapa? Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan, mengucapkan, mengimani, percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Jadi yang mengingini dan yang berkehendak agar orang Kristen memanggil Yesus Tuhan adalah Paulus. Lanjut, kena Kristen. Pada hari terakhir, sabar Pak. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermujizat demi namamu? Ini siapa ini Pak pelakunya ini? Ini buah-buah nabi palsu ini semua. Nah, Dari sekarang saya buahnya, tanya. dari Oke. buahnya kau mengenal dia. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Ini siapa ini Pak? Itu Kristen. nabi palsu. Kristen Lain. atau Yahudi? Lain. Nada di Kristen, ada di Yahudi. Nanti saya bacakan dulu. Kristen atau Yahudi yang memiliki buah ini? Ada dua pohon Pak, pohon Yahudi dan pohon Kristen. Pohon mana yang membuahkan pengikutnya, buah-buahnya itu memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus? Batang Yahudi atau batang Kristen? Jawab. Kristen lah. Nah, Kristen. Alhamdulillahirabbil alamin. Begini ya, Apa kata ini kan Yesus? dia- Sabar 30 detik. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Sadari Pak, ada dua pohon kata Yesus. Pohon baik menghasilkan buah baik, pohon buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk menghasilkan dari buahnya kita kenal. Buahnya adalah memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan bermujizat pakai nama Yesus. Batang inilah yang kemudian harus dibuang ke dalam api neraka. Silakan. Ya, nantian ya. Kan yang dibicara pohon yang baik, yang nabi-nabi palsu ini ya. Itu ya Bang Juma ya. Coba Bang Juma baca. Ini kan saya nak bawa nak bawa HP yang nak bawa Alkitab. Cuma kalau saya hafal sedikit lah yang untuk ayat-ayat nabi-nabi palsu ya. Nah apa-apa saya baca ya. Iya. Bang Juma yang bacakan, yang bilang Bang Juma yang bacakan. Ciri-ciri nabi palsu itu tertulis di ayat ada ya. Matius 24:24. Petrus 2 ayat 1. Petrus 2 ayat 1 baca dulu. Itu Itu dari Yerusalem Pak. Nabi-nabi palsu dari Yerusalem itu. Nah, terus ini ya. 1 2 Dari Yerusalem ya. Paulus dari mana? Yerusalem. Yerusalem. Mana lagi? Tanda-tandanya yang mana lagi? Tunggu, tuh, ntar ya. Iya. Silakan.
Yeremia 23 ayat 10. Dari Yerusalem juga itu, Pak. Yerusalem di mana Yeremianya? 23 ayat 10 di mana? Dalilnya di Yerusalem di Oke, mana? oke. Kita baca ya. Yeremia 23 itu dari Yerusalem juga, Pak ya. Coba baca dulu. Oke, baik. Mengenai nabi-nabi nomor berapa, Hi? Yeremia 23 ayat 10. Oke, sabar. Oke. Yeremia berapa, Hi? Ya itu tadi Yeremia 23 ayat 10 sampai 15. Iya, 23 oke. ayat 23 ayat 30. Oke, baik. Saya bacakan, Pak. Saya bacakan. Yeremia 23 ayat 10. Iya, baik, saya bacakan. Negeri telah penuh dengan orang berzina. Sungguh oleh karena kutu ini gersanglah negeri dan layulah padang rumput gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun iman berlaku fasik. Di rumahku pun juga mereka mendapati kejahatan. Aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka seperti jalan-jalan licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun di waktu mereka dihukum. Demikian firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan nabi-nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang berbuat jahat sehingga tidak seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Jadi nabi mana ini, Pak? Yerusalem kan? Yerusalem. Enggak, tidak. Paulus dari mana, Pak? Yerusalem. Yerusalem. Begini Bang Juma. Iya. Ini yang saya maksudkan tadi di Matius 24 ayat 26. Matius 24 nomor 24-nya dulu, Pak. Matius 24 ayat 26. 24-nya dulu kita baca. Ya. Ya, Baca silakan. Silakan, Pak. Saya yang baca. Ya bisa Bang Juma yang baca. Oke. Soalnya Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan banyak orang-orang pilihan. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat ada di padang gurun, janganlah kamu pergi di situ. Atau lihat dia Yesus ada di bilik, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, Pak, siapa yang ditemui Paulus ketika dia di padang gurun menuju Damsik? Yesus. Loh, saya yang baca ya. Matius 24 ayat 26. Tadi saya baca ya. Iya. Matius 24 ayat 26. Nanti saya yang baca Bang. Matius 24 ayat 26. Saya yang baca aja ya. Iya. Matius 24 ayat 26. Ntar saya baca ya. Paulus bisa melakukan mukjizat enggak? Bisa. Bunda Zuma, Assalamualaikum satu lagi Bang Hadi. Waalaikumsalam. Lanjut, nyimak. 24 ayat 26. Iya. Jadi apabila ini ya 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihatlah ada di padang gurun. Ini di padang gurun ini. Iya. Jangan kamu pergi ke situ atau lihat di dalam bilik. Jangan kamu percaya. Bilik, ini dalam bilik. Bilik itu apa sih? Bilik itu kamar rahasia, Pak. Ya, bilik, ya itu. Di dalam Kamar rahasia. Ini ciri-ciri nabi palsu ini yang saya bicarakan Iya, ini. sekarang pertanyaan apabila saya, orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Di padang gurun ini, janganlah Iya. kamu pergi ke situ. Maksudnya jangan kamu coba-coba mendekat situ karena situ iblis semua situ kan. Iya. Atau lihat, Pertanyaannya ia adalah di sekarang, dalam bilik. Jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. ya, saya tanya dulu Bapak ini. Saya tanya dulu Bang Yani. Oke, Bang Yani, Dia di situ siapa? Loh, tanya dulu Bang Yani. Bang itu Yani, di Alkitab, makanya Bang saya Yani. kasih tahu lengkap tertulis sebelum Iya, ada nabi-nabi palsu sudah tertulis. pertanyaan saya Antisipasilah Pak, pertanyaan dengan saya. nabi-nabi palsu. Ya. Pak, pertanyaan saya. Ya. Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat dia ada di padang gurun. Dia ini siapa, Pak? Loh, Yesus. ini loh makanya makanya Enggak, ini kan- dia di sini siapa? Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat dia ada di padang gurun. Dia Dia di itu- sini siapa?
Dia itu ya tahu sendiri kan. Ya Siapa? sudah. Siapa dia? Ya saya tidak tahu. Yang penting itu menabi ciri-ciri nabi palsu. Bukan. Nabi palsunya melihat dia. Ini dia siapa? Ya dia itu. Nggak tahu Siapa? saya. Loh. Tunggu Pak, tunggu. Ya. Maksudnya Pak, nabi palsunya melihat dia. Si nabi palsu melihat dia, itu siapa? Dia nggak tahu. Maksudnya ini loh. Ini saya bacakan lagi makanya. Ya, baca, silakan. Saya baca lagi. Tenang. Ya, Habis itu tenang. ada lagi. Ya, silakan. Dia di sini Yesus, Pak. Saya bocorkan, Pak. Dia di sini Apabila Yesus. orang berkata kepadamu, lihat. Ia Yesus ada di padang gurun. Jangan kamu pergi. Loh, Yesus lihat. ada di padang gurun. Entah dia Yesus kah siapa saya tidak tahu. Yang penting Yesus, ciri-ciri- Pak. Yesus. ciri-ciri nabi palsu. Yesus, Pak, di sini. Yesus ini. Baca terjemahan Yesus yang tidak lebih pernah di tua, padang Pak. gurun. Terjemahan Bang Jomar, TSI, Anda baca TSI 2014. Yesus tidak pernah ada di padang gurun, Bang. Nah, berarti Paulus bohong. Tidak di padang. Waktu ke Damsyik itu lihat Yesus. Waktu dia ke Damsyik, Kisah Yesus. Para Rasul 22 nomor Yang 8, siapa yang ditemui di situ, Pak? Dia tidak pergi ke padang gurun dan bilik situ. Itu aja. Dengar dulu, Pak, dengarkan saya. Ketika Yesus menuju ke padang gurun, diceritakan dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22. Di situ Paulus bertemu dengan dia. Maka dia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kata dia, "Akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya." Tergenapi ya? Tadi Nabi dari Yerusalem, sekarang dia bertemu di padang gurun. Padahal Yesus berkata, dengar Pak, Yesus berkata, "Janganlah kamu pergi ke situ." Dan atau dia mengatakan, "Lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya." Apa bahasa yang cocok dalam bahasa Yunani bilik? Temeion, bukan taimeong, Pak ya, bukan taimeong, tapi temeion. Artinya kamar rahasia atau kamar pribadi. Ketika Paulus menulis surat, Pak, itu dia menulis surat di mana? Misalnya suratnya yang ditulis di dalam pengetahuan kita semua ya, bahwa Paulus menulis Filipi, menulis Korintus, kemudian dia menulis lagi Efesus, kemudian banyak surah-surah seperti Roma, surat Roma, surat Filipi, surat Korintus, apalagi Efesus. Ini ditulis di dalam kamar pribadi, Pak. Kamar pribadi. Apa itu bilik? Bilik apa? Bilik penjara. Saya gini, 30 detik. 30 detik, Pak. Paulus menulis buku Filipi, buku Korintus, buku Roma, buku Efesus. 4 buku Paulus tulis di dalam bilik penjara. Pertanyaannya, siapa yang menemui Paulus di dalam bilik penjara? Pasti Yesus. Karena dia mengatakan di Galatia 1 bahwa aku memberitakan Injil yang kuberitakan bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, dia mengaku bertemu Yesus di bilik. Jadi berarti Yesus nabi palsu, maksudnya begitu. Paulus, Pak, yang nabi palsu. Karena dia mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun pada saat menuju ke Damsyik dan pada saat dia di dalam bilik penjara. Dia mengaku bertemu Yesus. Oke, itu dari itu dari Bang Juma. Sekarang satu lagi Bang Juma, satu lagi. Udah ya, dari Yerusalem tergenapi Paulus. Yang kedua di Damsyik Oke, satu tergenapi lagi. Paulus. Dalam bilik penjara tergenapi Paulus. Dan yang paling dahsyat kemudian, hanya pengikut Paulus lah, Pak, yang membuahkan buah-buah menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Hanya murid-murid Paulus yang menggenapi itu. Jadi batang yang dimaksud adalah batang yang membuahkan agama Kristen. Masih ada lagi? Masih ada satu. Oke, Hanya satu orang- terakhir. Bang Juma hanya orang tingkat tinggi yang paham ini. Iya, Nah, silakan. ya, Silakan. ini Hmm. di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Oke. Petrus 2 ayat 4. Coba. Oke. Itu Baik. nabi siapa itu? Maksudnya nabi apa, masih Paulus kah? Oke, baik. Sebagaimana nabi-nabi palsu yang dulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu.
Akan ada guru-guru palsu, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena keserakahannya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu dihukum oleh telah lama tersedia dalam kebinasaan dan tidak tertunda. Yang keempat, sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Apa yang Anda ingin sampaikan di sini? Itu di 2 Petrus berapa itu yang saya baca tadi Bang Juma? Yang terakhir saya baca, sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Itu gua enggak pernah itu di gua masuk di gua. Siapa yang masuk di gua? Oke, baik. Oke. Yesus mayatnya disimpan di mana, Pak, sebelum menjadi Tuhan? Tidak gua, lain gua itu. Hah? Itu Yakin? gua. Yakin? Yesus tidak dikuburkan di goa. Yesus? Di gua-gua yang gelap, itu kan yang terang. Yakin? Yakin, Pak, sebelum dia menjadi Tuhan, dia dimasukkan ke dalam gua dulu, kan? Benar nggak? Tapi gua yang terang, yang saya bicarakan ini gua yang gelap. Gua yang terang apa? Orang ditutup pintunya kok gua yang terang. Yang namanya gua, Pak, itu pasti gelap. Dan Anda harus baca Yohanes 19, Matius 26, Matius 27, Markus 15, dan Lukas 23. Yesus itu dikuburkan dalam gua milik Yusuf Arimatea. Itu satu, Pak, ya. Nah, sekarang mari kita pendalaman materi. Pendalaman teks kita, Pak, pendalaman materi. Nomor 1, 2 Petrus 2 ini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Di tengah-tengah siapa? Umat Elohim. Siapa umat Elohim, Pak? Yerusalem, Bani Israel. Demikian pula di antara kamu. Kamu ini siapa, Pak? Kamu di sini siapa? Bani Israel. Di antara kamu Bani Israel akan ada guru-guru palsu di tengah-tengah Bani Israel. Makanya diterangkan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18-19 bahwa memang antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita. Benar ya? Benar, Pak, ya? Ini saya bacakan saya bacakan tadi 2 Petrus 2 ayat 4. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah sebabnya, itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu terakhir. Memang antikristus itu berasal dari antara kita. Jedar. Udah, Pak, ya, semua. Masih ada lagi? 2 Petrus 2 ayat 4 ini bunyinya begini. Oke. Kembali lagi situ. Oke. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Ini coba disimak ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Ini malaikat yang berbuat dosa sekalinya ada juga ya. Ya. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam api neraka, dan dengan demikian menyerahkannya menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap. Iya, terus, Pak. Terus maksudnya apa ini? Menyimpan mereka sampai di hari penghakiman. Paham? Kalau saya paham itu. Saya kan Bang Anjuman paham ya. Kalau saya paham itu nabi palsu seperti itu. Nabi palsu buah. Oke. Anggaplah itu adalah Nabi Muhammad karena dia masuk dalam gua Hira. Anggaplah. Loh, saya tidak bilang begitu. Saya yang mengatakan, Pak. Saya yang mengatakan. Tidak apa-apa. Saya bantu. Anggaplah beliau Nabi Muhammad. Bang Juba percaya itu gak? Oke, saudaraku. Anggaplah beliau yang masuk ke dalam goa. Kan Anda menekankan di ayat keempat. Oke. Apakah pengikut kemudian, apakah Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke goa bertemu dengan Yesus? Satu ya. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat. Iya, kan dari buahnya bisa kamu kenal dia, kata Yesus. Pertama, dia memanggil Yesus Tuhan. Apakah pengikut Nabi Muhammad memanggil Yesus Tuhan?
Apakah ini. pengikut Nabi Muhammad Aula ini. bermujizat mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus? Ini aula ini. Sebab jikalau aula ini yang sebab jikalau aula tidak ini loh Bang Juma. Aula bukan Tuhan. Oh Bang Juma. Iya. Jikalau aula, ini aula yang mengatakan jikalau Allah yang mana ini maksudnya? Allah yang mana ini? Ya aula 2E lah. Kan kalau Maksudnya kenapa beda dengan Allah lain padahal tulisannya sama di kitabmu? Ini Bang Juma, saya tidak bilang Nabi Muhammad loh ya. Iya, saya mengatakan anggaplah dia Nabi Muhammad. Sabar dulu Bang, Mbak, sabar ya. Sekarang anggaplah, menurut Yesus, tanda-tanda dari buah Nabi palsu itu apa? Tadi apa? Memanggil Yesus Tuhan, betul? Berburu domba. Tunggu dulu Pak, jangan lari kemana-mana. Kalau Anda mengatakan masuk ke goa itu berdasarkan dengan tuduhan saudara, berarti Elia yang ke surga juga itu adalah dibawa oleh setan gitu. Satu Raja-Raja 19, dengarkan. Dengarkan Pak. Satu Raja-Raja 19 nomor 9. Di sanalah masuklah Elia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Apakah yang datang ke Elia ini setan? Ingat Pak ya, dengarkan. Abraham itu dikubur, dengar, sabar. Abraham itu dikubur di goa. Daud dikubur di goa. Semua nabi-nabi Israel itu dikubur di goa. Oke? Apakah Bapak ingin mengatakan bahwa mereka sekarang itu hidup bersama dengan setan? Yang dibicarakan ini nabi palsu. Iya, nabi palsunya. Oke. Anda kan mengatakan yang masuk ke goa itu nabi palsu, berarti Elia tadi nabi palsu. Loh tidak, yang dibicarakan ini sesuai ayat ini. Iya, kan goa tadi kan? Goa yang gelap dengan malaikat. Ada satu malaikat ini, makanya kan aula menyayangkan malaikat. Elia bukan berbuat dosa. Ini Elia satu Raja-Raja 19 nomor 9. Ini siapa ini yang datang ke goa? Ayat ini begini loh, Bang Juma, ayat ini malaikat itu berdosa dan dia buang ke goa yang gelap. Ini iya, saya tahu. Memang ada goa yang terang. Pak, ada goa yang terang? Ya, goa yang gelap dan di dalam goa yang gelap itu yang terdapat nabi-nabi palsu. Baik, makanya sekarang Adinda Ardiansa boleh tunjukkan goa Hira? Gelap tidak goa Hira? Bukan. Itu gelap, semua goa gelap, cuma ini yang untuk tanda-tanda Dinda Ardiansa tidak monitor ya, sayang sekali. Oke. Nabi palsu. Aman aja baik. Ya, Pak. Sekarang begini Pak, sebelum Anda sampai ke data nomor 4, diawali data nomor 1 dulu. Di sini kamu di sini apa di nomor 1-nya? Kamu ini siapa ini Pak? Ini kamu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, berarti Bani Israel kan? Demikian pula di antara kamu. Kamu ini siapa? Murji. Kamu ini siapa ini Pak? Kamu yang gak dia lah. Dia siapa? Bani Israel atau orang Kristen? Nak Bani Israel, nak orang Kristen juga. Kalau sudah begitu dia orang luar dari situ. Bagaimana ceritanya ini? Ini Petrus menulis surat untuk siapa rupanya? Untuk siapa Petrus menulis surat ini? Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Maksudnya memasukkan kemana pengajaran ini Pak? Ke dalam kitabnya Yahudi atau gimana? Atau bagaimana ini? Kalau Al-Quran tidak mungkin kan, Al-Quran tidak masuk ke dalam kitabnya Yahudi. Yang ada adalah perjanjian baru masuk ke dalam kitabnya Yahudi Pak. Dicampur aduk ajaran-ajaran palsu itu masuk ke satu bundal dengan kitabnya orang Yahudi. Ini maksudnya ini Pak. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Memasukkan, artinya mencampurkan ajaran Bani Israel dengan ajaran yang muncul belakangan. Al-Quran tak ada kitabnya Nabi Musa di dalam, tak ada kitab Yahudi di Al-Quran, tak ada. Sedangkan kalau kita lihat di kitabnya Kristen bercampur dengan kitabnya orang Yahudi. Sementara Tuhan mengatakan apa Pak? Di dalam Ulangan 4, apa kata Tuhan dalam Ulangan 4? Jangan kau menambahi firmanku, jangan kamu mengurangi. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintahku, sampaikan yang telah kusampaikan kepadamu. Sekarang ketika kemudian kitabnya orang Yahudi sudah klop mereka, kenapa tiba-tiba ada yang memasukkan pengajaran ke dalam kitabnya Yahudi?
Pengajarannya namanya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Roma. Apa itu Pak? Apa itu Pak? Kenapa ditambah-tambah surat kitabnya orang? Kenapa? Ditambah bagaimana? Itu dari Bang Juma. Ini Tuhan mengatakan jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kau menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Kenapa ada surat Lukas masuk nempel di kitabnya orang Yahudi? Di kitabnya Nabi Musa. Kenapa Markus juga ada? Kenapa Yohanes juga ada? Kenapa 14 buku-buku dari Paulus juga ada? Padahal Tuhan mengatakan jangan kau tambah. Ini banyak ya. Tadi Anda membawa Petrus kan jelas kubacakan. Jangan, dia akan memasukkan pengajaran-pengajaran palsu kan. Mereka sang nabi palsu akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Saya bicara nabi palsu ini bukan Petrus. Sama, saya juga membicarakan nabi-nabi palsu Pak. Nabi-nabi palsu akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Memasukkan kemana? Ke Al-Quran tidak mungkin. Kemana? Memasukkan kemana? Ke kitabnya Yahudi. Sekarang siapa yang menambah kitabnya Yahudi? Begini loh Bang Juma. Pertanyaan saya sederhana Pak. Siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran ke dalam kitabnya Yahudi? Islam atau Kristen? Nabi palsu itu di luar Kristen, agama lain di luar Kristen. Nabi palsu baca Matius 7 dari buahnya. Dari buahnya itu di Kristen buahnya. Terus kenapa tadi kamu bilang Kristen itu Biarlah binatang? kutuk Tuhan Coba. menimpa siapa. Kenapa? Kamu bilang tadi Kristen itu binatang. Jahat sekali kamu ya. Yesus yang mengatakan itu. Sekarang Itu saya tanya. ayat kamu pelintir-pelintir. Tahu Sekarang saya tanya Kamu kepada itu ibu. ya. Biar aja Mbak Anggun. Biar aja dia bilang binatang. Masa kamu bilang Kristen Jangan, itu binatang? Sekarang saya Mana tanya aja kepada kamu- ibu. Yesus mengatakan orang yang percaya kepada dirinya di luar Yahudi dengan Emang sebutan kamu apa? itu pintar mempelintir Alkitab. Oke, dari ayat baik, sono. baik. Nah, Kita saya baca. Tujuan ayatnya Kita itu baca. beda. Yang Kita kamu baca comot dalilnya. sana, comot sini. Kita baca Sakit dalil. hati kamu bilang itu Kristen binatang, tahu nggak? Yang digelari Kamu selama ini ini domba agama siapa? Kristen. Yang digelari domba selama ini siapa? Kalau Islam dibilang binatang, mau nggak? Mana ada Islam digelari domba? Kristen digelari apa? Menggelari dirinya dengan domba itu Mulut siapa? itu dijaga, dikutuk. Saya tanya yang menggelari dirinya binatang domba siapa? Aku mau Mulutmu tidur binatang. Ngantuk. Kamu Siapa bilang yang Kristen menggelari binatang, dari dirinya mana coba? sebagai anak domba? Puasa minta sujud-sujud, Hah? minta suci, tapi mulutmu binatang. Siapa yang mengatakan Yesus sebagai anak Nggak ada binatang agama dan itu siapa yang yang jahat. mengatakan Agama dirinya itu sebagai anak mengajarkan domba? suci, Saya tanya biar dulu. tahu kamu. Saya tanya dulu. Domba itu binatang atau bukan? Kamu binatang, ngomong yang sombong banget kamu itu. Kamu bilang Kristen binatang, Yesus kamu kata-katain. Kamu katain sendal lah, apalah, kambing lah, binatang lah. Siapa yang Bang terhina? Juma sudah jadilah ini juga Ada perempuan. aja kamu itu. Islam Yohanes apa kamu 1 itu? nomor 29 Yesus adalah binatang. Memang mulutmu itu mempelintir ayat Alkitab pintar banget. Yohanes Biar aja 1 dia nomor ambil 29 Ambil Yesus sana, ambil adalah sono. binatang. Sama Eh, aja semua pengikutmu itu. Bu, Ketawa di bawah. Cocok istighfar lah Bu, kamu itu. istighfar. Yohanes 1 nomor 29 menyebut Makanya Yesus itu sebagai binatang. Akunmu di-report mulu kan karena mulutmu itu kotor. Nakal ibu ini, enggak mau mendengar. Kamu nakal, udah tua. Nakal. Kalianlah Kamu yang punya memfitnah anak, istri, Yesus tapi dengan mulutmu menyebut nakal. binatang. Yohanes Kamu tadi 1 bilang nomor Kristen itu 29. Inilah anak binatang yang akan menghapuskan dosa dunia, anak domba katanya. Lo kok jadi saya yang salah? Terus kalian mengaku pendeta kalian itu gembala dan kalian adalah Kamu nggak ngerti domba. baca Alkitab, kamu pelintir-pelintir, nggak cocok dari mulutmu itu udah keluar. Apa yang saya kata pelintir? iblis. Yang saya pelintir mana? Buktikan. Pantaslah kalian itu melihara jin. Pengakuannya jin dipelihara. Yang Jin itu memelihara kan jin setan. siapa? Yang memelihara salib siapa? Lah itu kamu yang ngomong. Loh, yang memelihara salib siapa? Katanya Siapa yang kalian memelihara itu salib? melihara jin. Ada jin baik. Mana ada jin baik? Dari mana ceritanya? Lah, Ada jin baik. Gak ada itu jin. setan Memang jin. bagi Kristen. Di mana nggak di ada mana jin di Bible baik. di mana di Bible mengatakan jin itu tidak ada yang baik? Di Quran katanya jin Di baik mana ada. di Coba, Biblemu bercerita masa ada tentang jin? baik? Di mana Makanya jin di itu setan di mana loh, di Tuhan Biblemu baik. bercerita tentang jin? Kamu nggak tahu jin karena kamu adalah jinnya. Kamu lah jinnya, mulutmu kualat nanti loh. Belum waktunya kamu terkutuk itu.
Loh, Yesus sudah dulu terkutuk. Apa yang kamu omongin sekarang? Kalian lebih dulu mengutuk Yesus. Diam. Kamu yang Kamu nggak mengutuk ngerti ayat Alkitab, agamamu, diam yang kamu. mengutuk Yesus. Agamamu sini- itu kurang kerjaan. Kenapa anak Tuhan dikutuk? Ada apa? Kami yang memuliakan beliau, kamu yang mengutuk beliau. Kami yang memuliakan Abraham, kalian yang mengutuk Abraham. Gak sadar kalian? Kalian mengaku sebagai anak domba. Domba itu binatang. Giliran ditanya sebagai domba, kamu fitnah saya yang menentang kau binatang. Kau itu beriman tapi buta. Kitab Al-Quran itu tidak ada. Semua isi Al-Quran dari Alkitab. Nenekmu kiper. Tahu nggak? Nenekmu kiper. Itu dari mulutmu ketahuan Mana kamu orang coba jahat. Oke, Emang sekarang semua saya begitu. bacakan Alif Lam Mim Alah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di mana dituliskan di Bible itu? Di mana? Tunjuk. Nakal ini, tukang tipu, sudah nyembah manusia terkutuk, nipu lagi. Ayat kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Di mana di Bible? Di mana di Bible tertulis kayak gitu? Nenekmu yang kiper. Di mana? Di mana? Nenekmu kiper, nenekmu yang kiper. Dasar nyembah manusia terkutuk. Kamu itu terkutuk mulutmu nanti dengar suatu saat. Alladzina dengar yu'minuna omongan bima saya ya. Rekam unzila kalian ilaika ini. wa ma Suatu saat unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di mana di Bible itu? Biblemu itu bahasa Yunani. Ambil dari kitabnya Yahudi, masuk ke Indonesia, jiplak-jiplak terjemahan Al-Quran. Sampulnya kitabmu itu Bible, dicuri dari Al-Quran, maka disebutlah Al-Kitab. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul Besok kamu puasa. muflihun. Di mana di dalam Malamnya kitabmu keluar-keluar, ayat begitu? Di mana dalam kitabmu? Besok kamu puasa. Di mana dalam kitabmu ada ayat Malamnya begitu? berpuasa. Di mana? Di mana? Hei, Itulah. keturunan agama penjajah. Di mana? Kau pengikut Nabi agama palsu penjajah itu datang-datang diwariskan nuduk di termasuk sini. Cuma Turunin aja bajunya ya, gak ada gunanya ya, diturunin ya. Turunin. Sampah, turun. Kamu sampah, Curhat. Kau semua ceboki keluargamu suamimu itu yang kena sampah. stroke. Udah, cukup. Turun. Semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah ngambil dari Alkitab. Gak malu sebut Alkitab. Kata Alkitab diambil dari Al-Quran. Gak malu. Oke, teman-teman, kita babat habis terkait dengan Nabi palsu. Materinya bab 11. Ada berapa data yang dibawa tadi, teman-teman? Data apa tadi saja yang diambil itu, Yang diambil tadi yang terakhir apa tadi? 2 Petrus 2 kan? Nomor 4 kita babat. Lari lagi dia ke Yeremia 23, kita habisin. Kemana lagi tadi? Matius 7, kita habisin. Ini yang dikatakan kemudian Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa nabi-nabi palsu dari Yerusalem itu dikatakan oleh Tuhan di dalam data terakhir, di data nomor 40, aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Nah, inilah dia, noda menyedihkan, aib yang memalukan, karena ajarannya dari nabi palsu Yerusalem. Yeremia 23 nomor 40, ajaran nabi palsu ini akan menjadi aib yang ditimpakan sebagai aib kekal dan noda yang kekal yang tidak terlupakan. Hadapi kita dengan ilmu. Tadi apa? Nabi-nabi palsu, dia mau goa kata dia kan. Nah, buahnya memanggil Yesus Tuhan. Terus Nabi itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Mana ada Nabi Muhammad bertemu dengan Yesus? Oh Tuhan, engkau siapa? Engkau siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus katanya, yang kau aniaya. Aku Yesus dari Nazaret, yang kau aniaya. Mati meja. Sudah tergenapi. Bahkan dia dianggap sebagai Tuhan, sebagai dewa, ketika dia mampu bermukjizat. Dia dianggap sebagai dewa Hermes. Allahu Akbar. Apakah masih ada pasien? Ada itu satu. Silakan. Yang memberi gelar Yesus anak domba bukan kami loh. Ya, dan yang menggelari Kristen sebagai domba juga bukan kami. Kami.
Kenapa marah kalau Tuhanmu anak domba? Kamu yang sendiri yang gelari kok. Merpati Roh Kudus saja kok gelari seperti burung merpati. Binatang Iya, juga tuh merpati itu. Wahyu 5 nomor 6, Tuhan digelari juga binatang sana. Iya, bertanduk Digambarkan tujuh seperti binatang bertanduk 7 mata 7. Kok jadi kita yang salah ya? Iya. Ada Royal ini kayak Muslim deh. Udah pernah naik nih. Ya Royal. Royal Kisser. Ya, assalamualaikum para gurunda semua. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau pakai akun ini bisa naik. Kalau pakai akun asli nggak bisa naik. Kenapa bisa gitu bang? Akun aslinya apa rupanya? Ustaz Ardi tahu tuh. Jadi aib yang kekal itu adalah gelar dombi. Ayolah diskusi baik-baik. Jangan marah-marah. Mantan noten. Ayo mantan noten. Saya mau ngobrol sedikit sama Bang Zuma kalau boleh. Iya, silakan bang. Ini Bang, saya apokrifa. Dirimu lagi. Iya, gimana sahabatku, gimana? Aman, Jakarta aman? Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hujan petir. Wis, mantap. Iya, lanjut. Gini Bang, soal saya pernah membahas ini juga ya sama kawan-kawan saya. Soal Super Apostles, mungkin Abang pernah dengar. Iya. Super Apostles. Nah ini perpecahan antara si Paulus dengan Petrus, John, dan satu lagi siapa tuh? Lukas. Barnabas. Enggak, Barnabas jadi temennya Paulus. Tapi pecah juga dia, pecah kongsi. Pas kedua Iya. kalinya pecah akhirnya. Nah itu Bang, kita kasih paham nih Bang pada para netizen nih Bang, soal perpecahannya itu sampai si Paulus itu dibotakin. Ya. Nah kalau bisa kasih pencerahan ke kita nih biar ya dapat ilmunya dari Abang. Jadinya kita menolak nanti bang. Habis nggak ada lawan bagaimana? Kita tunggu aja lawan kita. Baru kita bahas ini. Siap. Ya teman-teman, ini belum ada Oten, jadi kita bisa tanya-tanya, tapi tanya-tanya lewat komen ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang menurut saya nanti saya tanyakan ke Bang Juma, menurut saya bagus, pertanyaannya nanti saya tanyakan ke Bang Juma. Jadi tanyanya lewat komen. Ceritanya kita Q&A sama Bang Juma. Untung saya sudah pensiun jadi Oten. Loh, Bang Apokrifa turun beliau. Alhamdulillah dari penjelasan Gurunda Zuma tadi. Aduh, ya Allah, saya nyesal kok saya 25 tahun baru taubat, ya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Mantan misionaris juga beliau ini. Kenapa ndak dari bayi saya menyembah Allah, tek. Masya Allah. Tapi masing-masing punya keutamaan, sahabatku, adindaku. Masing-masing punya keutamaan. Orang yang kemudian dari kafir menjadi mu'alaf, masing-masing punya kelebihan. Izin Bang, ada yang nanya bagaimana cara daftar di API. Caranya teman-teman langsung ke Google aja, ketik aja di linknya apologetislamIndonesia.org, nanti diisi data-datanya. Jangan lupa siapkan KTP-nya. Syaratnya adalah memiliki kartu identitas KTP, berusia 17 tahun, dan tidak dikenakan biaya administrasi untuk pendaftarannya. Jangan lupa di apologetislamIndonesia.org di Google. Lanjut Bang. Atau saya bacakan dulu pantunku ya. Nanti jawab cakep ya Bang. Enggak mau aku, Bang Handi lah. Makan mangga pakai garam yang asin. Lihat kodok lagi makan kurma. Jawab cakep Bang. Cakep. Ya. Malam-malam nggak tahu mau ngapain. Lihat TikTok ada live-nya Bang Juma. Allahu Akbar. Ya sambil nunggu Oten, belum ada Oten nih kulihat. Teman-teman yang ada pertanyaan silahkan tanyakan di komen ya. Ntar aku bacakan pertanyaannya apa. Kalau pertanyaannya menarik.
Iya, Nah, ini iya. ada pertanyaan bang. Ini sebenarnya bang ada pertanyaan. Ini sebenarnya bang agama Kristen ini konsep ketuhanannya itu seperti apa ya bang? Sama dengan ini, Trinitas Trimurti. Sama, Trimurti. Pernah dengar? Pernah. Ya, itulah sama konsepnya. Jadi ada Tuhan Bapa Brahma, ada Krishna, ada Shiva. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Sama tuh, persis. Makanya disebut Trimurti. Trimurti. Bukan trikekwek. Kalau di konsep Trimurti itu kan 3 dewa. Yang pertama itu adalah Dewa Brahma, kemudian Dewa Wisnu, kemudian Dewa Shiva. Nah, Wisnu ini nanti yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia, Krishna. Seperti itu. Sama kan? Terus ada pertanyaan lagi, apakah Kristen sama Nasrani itu beda bang? Pada dasarnya kemudian dari aliran Nasrani pengikut Nabi Isa inilah yang kemudian menyelewengkan ajaran Nabi Isa itu sendiri. Maksudnya dari Nasrani, dari ahli kitab juga yang menyelewengkan ajaran para nabi. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 di situ disebut Nasrani kan? Paulus itu. Iya kan? Makanya di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau Tuhan? Dibantah oleh Yesus. Ketika dipanggil Tuhan oleh Paulus, Yesus mengatakan, oh no, aku adalah Yesus, manusia dari Nazaret. Kan Paulus bertanya tuh, siapakah engkau Tuhan? Yesus mengatakan, aku adalah Yesus, manusia dari Nazaret. Bukan dikatakan akulah Tuhan, enggak. Tapi dikatakan akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Jadi dibantah kan? Siapa Yesus menurut Yesus? Yesus menurut Yesus adalah manusia dari Nazaret. Mana dalilnya? Kisah Para Pewarta 22 nomor 8. Kalau ada yang bertanya, pernahkah Yesus membantah ketika dia dipanggil Tuhan? Pernah. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Apa bunyinya? Paulus memanggil dia Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Jawab Yesus, akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Kenapa dikatakan manusia dari Nazaret? Karena dikatakan Nazoraios, artinya warga dari Nazaret. Warga pasti manusia dong. Nah, jadi Yesus mengatakan, akulah manusia dari Nazaret, bukan Tuhan. Gitu ya teman-teman. Terus ada pertanyaan selanjutnya, apakah Bang Zuma tahu kenapa orang Kristen itu dilarang baca Barnabas? Karena kitab Barnabas itu mengajarkan tentang bagaimana, salah satunya adalah Yesus menikah. Sama dengan Injil Filipus. Filipus juga menceritakan Yesus menikah, maka ditolak. Gurunda, saya sudah masuk Islam, jangan dituduh-tuduh gitu dong. Beliau ini harusnya, kalau kita melihat Bible di dalam Yohanes 1 ya, Yohanes 1 itu yang dipanggil untuk mengajarkan penginjilan itu sebenarnya adalah Filipus, bukan yang lain. Di dalam Yohanes 1, di situ dikatakan di data nomor 43. Di data 43, Yesus melihat Filipus. Filipus bertemu dengan dikatakan begini, keesokan harinya Yesus memutuskan kemudian berangkat ke Galilea. Yesus bertemu dengan Filipus dan Yesus berkata kepada Filipus, ikutlah denganku. Nah, apa yang diajarkan Yesus ketika sampai di tanah Galilea? Kita lihat tadi ya, di dalam Yohanes 1 nomor 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan pergi ke Galilea. Setelah sampai di Galilea, apa yang diajarkan oleh Yesus? Kita lihat di dalam Markus 1 nomor 14.
Apa yang diajarkan oleh Yesus di sana? Coba teman-teman lihat. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus di Galilea. Tadi bersama siapa? Muridnya dengan siapa? Yang dipanggil ke Galilea? Filipus Kristen. Nah, ini adik saya. Nah, lalu kemudian kita lihat dalam Kisah Para Rasul 8, diajarkan kemudian oleh Filipus mengajar di Kisah Para Rasul 8, Filipus mengajar di Galilea. Apa yang diajarkan Filipus di Galilea? Kita lihat di dalam data Kisah Para Rasul 8 nomor berapa itu teman-teman? 35. Apa yang dikatakan di sana? Mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Pertama, runutannya gini. Yesus memutuskan pergi ke Galilea. Pada saat dia pergi ke Galilea, dia bertemu Filipus. Dia panggillah Filipus. Setelah sampai ke Galilea, Yesus mengajarkan Injil Allah bersama dengan Filipus. Setelah Filipus sang murid ini pergi kemudian, si Filipus ini bertemu dengan seorang malaikat ketika dia pergi ke tanah Ethiopia. Tanah Ethiopia dia pergi. Dari Sida kemudian dia pergi ke tanah Ethiopia. Si Filipus ini bertemu dengan malaikat. Malaikat ini berkata kepada Filipus, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itulah jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, ya, yang mana dia adalah seorang Ethiopia. Jadi Filipus ini kemudian memberitakan Injil Yesus. Jadi seharusnya pada saat pengkanonan kitab yang diterima adalah kitabnya Filipus. Karena yang bersama dengan Yesus memberitakan Injil Allah adalah Filipus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Paulus. Nah sekarang mana Injil Filipus? Mana Injil Allah? Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Allah juga berkata, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami utus kepadamu wahai ahli kitab. Untuk apa? Untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang engkau sembunyikan dan membiarkan kemudian sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan itu. Makanya Allah mengatakan, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima an mawadi' wa nasu hazzam mimma sukkiru bi wa la tazalu tattali'u ala kha'inah minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin." Karena mereka melanggar janjinya dan kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah dienggatkan kepada mereka. Engkau wahai Nabi Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka Rasulullah Muhammad SAW kemudian diutus dengan mengatakan apa? Ya halal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, yang dulu Yesus Nabi Isa alaihissalam datang kepada kalian, saatnya sekarang Rasul kami datang kepadamu untuk menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskannya, itu Al-Quran. Jadi kedatangan Rasulullah menjelaskan sebagian dari isi kitab yang disembunyikan oleh mereka dan membiarkan yang lain untuk tidak dijelaskan. Subhanallah. Demikian sahabat-sahabat, silakan dilanjut, diambil alih. Oke, ini sudah ada volume. Tadi dia Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, ini sudah ada volume. Bang Handi Ahisuge Dinda Diansa diambil alih sebentar, silakan. Bang, izin? Boleh? Naon? Izin. Ini kan kita ada anggota API yang internasional, Bang. Si Abdullah itu dia minta dia kan mau minta sertifikat mu'alaf. Jadi kalau dia traveling ke negara-negara Islam, dia ada bukti dia mu'alaf, dia muslim dan masuk masjid dan seterusnya. Oke.
Paham, Nah, paham. dia mau syahadat. Abis itu tadi pagi kita ada debat juga di room dia. Abis itu ada orang Katolik bule syahadat juga tadi siang. Iya. Jadi mau join di sini untuk syahadat ulang biar dia dapat sertifikatnya, boleh bang? Boleh. Masya Allah. Kemarin kita udah ngomong sama Bang Ardiansa bilang tinggal syahadat ulang aja. Si ini dari Amerika, dia dulunya namanya saya nggak bisa disclose, tapi begitu dia mualaf namanya Abdullah sekarang. Mas. Namanya udah request belum ya? Ini follow men. Nama akunnya apa bang? Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia pakai frame api internasional sama kayak saya bang, kalau ada. Belum ada bang. Apologetic Abdullah namanya. Belum ada. Ya udah sambil kita nunggu ini Polomen apa yang mau ditanyakan? Ya, izin bertanya, Bang, untuk Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit cerita Bang Juma, kebetulan ayah saya seorang mualaf, dia dulu. Dan kecil saya itu dibesarkan di Bangka Belitung oleh nenek saya masih beragama Konghucu gitu ya. Sampai saat ini saya dewasa nih, saya masih ingat dulu di usia 6 tahun 7 tahun itu setiap pagi itu saya seperti ada kayak sembahyang gitu ya yang pakai dupa gitu. Sedangkan dari lahir saya untuk agama udah, kalau istilah kita ngikut orang tua tuh muslim gitu ya kan. Nah, setelah sudah besar ke sini, kita hijrah ke Jakarta gitu, tepatnya di Jawa gitu, Pemalang. Saya ikut kakek yang kebetulan seorang muslim. Akhirnya pas 2019 saya sedang ada masalah, khususnya masalah ekonomi. Saya datang ke Bandung ke kakaknya bapak saya yang agamanya Nasrani. Intinya bang. Karena di situ, Poinnya. ya. Poinnya apa? Poinnya yang ingin saya tanyakan untuk akidah saya, apakah seperti dikatakan saya udah keluar Muslim, Islam, atau gimana gitu, dan seandainya keluar apakah masih bisa misalnya berulang syahadat atau bagaimana gitu Bang? Bagaimana guru yang lain? Banyuma aja lah. Kita percayakan ke Banyuma. Kalau saudara kita sendiri ini apa? Mu'alaf juga? Kalau saya pribadi dari kecil, karena saya dipegang terus sama ibu saya yang seorang Muslim, jadi saya Muslim. Cuman masih, ya benar Bang. Cuman sampai detik ini dari masa kecil saya diajarin penyembayangan Konghucu itu dengan dupa tuh sampai sekarang masih kepikiran. Dan kemarin 2019 tuh ya sempat saya diajak masuk ke gereja sama bibi saya yang kakaknya bapak saya itu, sampai yang kita makan tuh kalau orang Kristen bilang tuh kayak kue yang rembulan gitu kan, terus kayak anggur yang ibaratnya itu darahnya dia, itu saya minum. Cuman masih minim ilmu pengetahuan saya tentang Islam, jadi di situ saya meyakini udah saya sholawat aja, tapi saya meyakini bahwa Allah itu ya Tuhannya saya gitu Bang. Ya, sunat. Sunat Bang, alhamdulillah. Sholat juga selama ini? Alhamdulillah Bang, walaupun ya jujur sih masih bolong-bolong Bang. Masih biasa ke gereja? Untuk ke gereja enggak, cuman itu doang sih Bang, terakhir tuh karena waktu itu ke bibi yang di Bandung itu karena memang lagi butuh duit. Gitu ya? Iya Bang. Nah cuman mengganggu sih Bang, jadi mengganggu. Ini loh Pak Polo, karena ini kita ada program nih. Disimpulkan aja ikrar ulang, terus jangan mengulangi hal yang sama, kembali ke Islam yang sebenar-benarnya Islam. Itu aja sih kesimpulannya ya Bang Juma ya. Iya. Ya itu aja.
Cukup kalau sudah pernah mengakui kesalahan ya kembali tidak melakukan yang sama, ikrarkan kembali, sungguh-sungguh menjadi seorang muslim. Itu aja bang. Siap bang. Itu aja sih. Karena ada program kita nih dari teman kita dari luar negeri bang ya. Tapi kalau mau bersyahadat ulang silakan aja, disaksikan orang di sini untuk bersyahadat, untuk meyakinkan diri Anda, ya silakan aja, nggak apa-apa deh. Boleh juga. Tapi di KTP-nya Bang Polomen apa? Islam kan? Islam bang, Islam. Iya, berarti nggak ada masalah secara hukum kan? Nggak Yang penting kalau misalnya adik ini ragu tentang keislaman, nah tahu waktu itu saya sudah murtad atau gimana, sekarang intinya bertobat aja. KTP sudah Islam, meyakini Islam, Allah diyakini sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, Yesus adalah manusia ciptaan Allah. Ya udah aman, selesai berarti. Sekarang saatnya untuk kemudian bertaubat, taubat, istighfar, dan jangan mengulangi itu lagi. Betul. Itu aja sih. Siap bang. Mau ikrar ulang sini boleh, mau ikrar sendiri nggak pak? Ya mungkin untuk satu ini kan juga kayak Bang Juma, selalu saya dengar debat atau tausiah-tausiahnya ini, jadi saya mengikuti Bang Juma, jadi pinginlah dibimbing gitu, jadi biar jalannya lebih bener gitu. Mau dibimbing Cara-caranya syahadat? seperti apa? Mau dibimbing Siap, boleh. Islamnya? Islamnya Siap, kan boleh, Bang. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diselesaikan dulu Pak polonya ini baru kita pindah topik banyak Mak. Beliau udah pada datang nih. Iya. Seperti itu ya, Dek. Nanti kalau misalnya mau belajar tentang Islam, boleh ikut. Di daerah mana tinggal? Untuk saya pribadi di Cilincing Bang, di sekitaran Priuk Bang, Jakarta Utara. Percayalah. Ya, itu ada Bang Handi tuh. Nanti ikut aja di API. Kita ada ustadz yang ada di Jabodetabek untuk pembinaan mu'alaf. Jadi Kelapa Gading Bang deket kita. Jadi follow saya aja, berbagi nomor ya, oke? Siap Bang, saya izin follow Bang. Oke, kasih nomornya ya. Siap Bang. Oke, makasih. Sama-sama Silakan Bang. kembali ke Bang Jibril. Silakan Bang Jibril. Iya, jadi untuk Iwan Villa di sini, abang-abangku di sini, Calming Delight sini, Mbak Carolina, anggota API Internasional juga, sama Bro Abdullah, beliau udah revert, beliau udah Islam, beliau mengimani Islam dan udah jadi apologet. How long you've been a Muslim, Bro Abdullah? 8 months or 1.5 year? I forgot. About 1.5 years or so. 1 tahun setengah. Iya, November. 2022. Iya, 2002, setahun setengah berarti. Alhamdulillah. So, ya, kita mau mulai aja. Dia udah siap untuk open kamera dan seterusnya, Bang. Oke. Bro Abdullah, can you open the camera? Bang, izin Bang Jibril, followersnya kayaknya belum cukup, belum bisa open cam, jadi mungkin teman-teman di bawah bisa follow akunnya. Oh. Yeah, you need at least 1,000 followers to open the camera. Can you open the camera, bro? So you need 1,000 to open the camera? Yeah. It's not letting me. I can switch accounts. Oh, you have another account that have more than 1,000? Yeah. Oh, dia punya account yang lebih dari 1,000 katanya. Brother Sorry, Jibril, I thought this would let me do camera. I don't think so. I'll be right back, inshallah. no, all right. let them add. And while waiting for that, Bang Jibril, we have other brother Bilal ibn Rabah. If you can see him down there. Oh, Bro Abdullah, just stay. We're asking people to follow you right now, so you're gonna be able to open the camera in a minute. Ada satu lagi yang mualaf tadi siang, Bang Hos. Namanya siapa tadi? Bilal ibn Rabah. Oke, ada. Ya teman-teman, ini kalau ganti akun lagi Good. Alhamdulillah. turun nih. Ini tinggal dikit nih, sisa 100 followers. Mau dibantu teman-teman di follow juga sama ini Calming. Si Bilalnya ini memang Catholic. Assalamualaikum, Bilal, brother. Waalaikumsalam, bro. How are you?
Good, 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 all good. So I missed it. Like you did your shahada today? A few hours ago, I actually did take it. Oh, dia beberapa jam yang lalu dia ambil syahadah. Karena debat sama kita dari subuh kemarin, Bang. Masya Allah, luar biasa. Dari jam 4 pagi sampai jam 11 siang. Habis itu saya tidur, dia syahadat, saya tinggal tidur. So all good, bro. So can you show us your Bible and Al-Quran and all that, because I think people wanna see All my Bibles? Iya. Jadi dia mempelajari, Bang. Jadi sebelum ini dia Protestan. Jadi sebelum ini dia Protestan, habis itu dia Katolik. Dia mempelajari Katolik, habis itu dia lagi belajar Islam, ketemu kita. Nah, habis itu ya kita jelas, dia ada ayat-ayat yang dia tanya tuh yang agak ribet sih. Tapi ya alhamdulillah dari pagi ya, dari subuh ya, Mbak Caroline kita udah. Masya Allah. Sekitar jam 12 Alhamdulillah. tadi. Alhamdulillah. Wow. Masya Allah bukunya aja. Dan dia udah punya sajadah juga, Bang. Ternyata punya sajadah, punya peci, Masya Allah. Iya, dia memang belajar. Tapi memang condong ke Islam juga. Tapi dia lagi sebelum ngobrol sama kita dia lebih condong ke Katolik katanya. Orthodox. This is Orthodox. Catholic. Nah itu Catholic. Roman. American style, I guess, apparently. KJV, KJV, NIV, Bible. NIV. Lutheran, Oh, Lutheran. Oh, the Protestant. Yeah. NASB, Oh, NSV. We okay. Orthodox. That's the Orthodox. It's the Orthodox. Quran is all right. Yeah, this Quran is small. Uh-huh. Quran. Masya Allah. Okay, and then we have for the big boys. Masya Allah. Masya Allah. Yeah, that's all I have. The books. And show your hat, brother. You also Berarti have the hat. beliau sudah pelajari semua nih Al-Quran nih. Iya, dia udah. Sehingga melahirkan sebuah pertanyaan-pertanyaan pada poin ayat-ayat tertentu gitu ya, Dek. Iya, dia pertanyaannya dia perbandingan, Bang. Jadi ada di ayat Al-Quran menyebutkan perintahkan Musa. Habis itu ada perintahkan Muhammad. Apakah ini narasinya sama? Pertanyaannya kayak gitu, lebih yang lebih mendetail dan perbandingan dia. Masya Allah. Sampai tadi pagi sih masih ngotot nggak mau, tapi kita tanya apa yang apa yang menghalangi gitu ya? Iya, karena dia udah cukup belajar, udah ini, udah itu, dan kita udah tunjukin scripture dia, manuskrip dia itu memang nggak ada yang kena ke Yosua dan segala macam. Iya sih. Kalau amunisi yang adik-adik gunakan tentang manuskrip kepada mereka yang menggunakan logika pasti kena. Alhamdulillah. Lanjutkan. Yeah. Bro Bilal, we're gonna release the certificate, the Mu'alaf or revert certificate, so you can enter any mosque or you can travel to any Islamic country and all that. It will support, the documents will support you. And if your ID, I don't know where you came from. Where you came from? Where I came from? Yeah. I mean, are you in the States or are you? United States. Oh, you're in the States. All right. Jadi dia dari Amerika. So yeah, if you want to travel to Islamic, like if you're going to Mecca and all that, the non-Muslims or non-Islam is banned, right? They cannot enter the mosque and all that. With this certificate, you can. So all we need to do is you repeat the shahadat, and we'll release the documents for you. Okay, brother. We can do that. We can do that now. Right? All right. Silakan, Bang Zuma. You're here for brother. Alhamdulillah. Silakan, Bang Zuma. Iya, baik. Langsung syahadat ini ya. Iya. Oke, baik. Bismillah. Repeat after him. Yeah. Okay. Bismillah. Ar-Rahman.
Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Masya Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Can I do the Allahu Akbar, Allahu Akbar. Can I do the translate one, the English one? In the name of Allah, The name of Allah, the most gracious and most merciful. the most gracious and the most merciful. Yes. Lanjutkan. Lanjutkan, Dek. I bear witness I bear witness that there is no God that there is no God but Allah but Allah, and Muhammad and Muhammad is the messenger of Allah. is the messenger. of Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini saya harus berdalam bahasa Bugis kayaknya ini. Oh, Bang, mantap. Alhamdulillah. So yeah, we're gonna. If you have any questions, bro, you can shoot. We have a couple of imam here. My teacher is here as well. Bang Zuma, Bang Hendy Salebes, Sugi Kristologi, Bang Ardiansyah, everyone here. You can ask any questions about Islam. Okay, I have questions, but being that I just woke up not too long ago, so I want to fully wake up and get my mind together before I ask any question. Alright. Jadi dia baru bangun nanti agak siangan dia baru bisa nanya-nanya ngobrol-ngobrol. Nanti sama kita aja nggak apa-apa. So yeah, in a couple of hours we can have a chit chat as well. I have to do some things over here. Alright. Sure. Alright. I'll get my questions and I'll bring them forth. How long is this live going to go for? Maximum about 2 hours because it's 1 p.m. here, 1 a.m. here. So we're gonna do the meal before fasting in like 2 hours max. Okay. Yeah. So, but if we can chat tomorrow anyway, like Okay. when I woke up or Okay, something like brothers, that. thank you for this opportunity and the certificate situation. Message me and give me like. Yeah, I'll DM you. Bang Jibril coba ditanya itu burungnya udah tiket belum? Oh, so yeah, one of my teacher, Ustadz Sugi, asking, have you already circumcised? Huh? Did you already cut your hoodie? Did I take and start cutting? No, did you already circumcise or you haven't? Am I circumcised yet? I mean, I would have thought so. Yeah, I'm No, circumcised. did you or did you not? I was like that from the birth. Oh, so you are circumcised. Yes. Oh, thank What is God. that? What is that about? Right. Yeah, so dia udah disunat dari kecil. Why? Ustadz Sugi. No, because that's one of the I think principle that you have to do. You have to be do that? you have to be circumcised. Yeah. So the only people that's not going to be circumcised in the American this area would probably, if you were talking to someone maybe from Haiti or places like something like that, Oh, you might run iya. into that. Like certain cultures in America might not be circumcised. But Oh, jadi cuma beberapa suku atau beberapa orang yang di Amerika yang nggak disunat. Dia disunat dari awal, dari lahir. depends who you talking to, right? Okay, but I am circumcised. Alright, good. Alhamdulillah. Thank God for that. Yeah. Jibril minta ID-nya kirim ke Bang Jibril. Saya udah WhatsApp. Oh iya, ID-nya nanti saya minta. Nanti saya DM dia. Yang saya udah WhatsApp Bang Zuma sama Bang Hendy, ID yang si Abdullah. Bisa dicek kan. Alright, bro. Thank you for the time, man. I'm gonna DM you and then I'm gonna send the certificate in English. All right, bro. Thank you guys. Thank you, brother Jibril, and everybody here and wherever you are. May God's blessings be upon you. Amin. Thank you, bro. Thank you.
See Happy you. for you, brother. Thank you. If anyone recorded this, please send me in my Discord. Thank you. All right, thank you, bro.